Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 241080404044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurva transformasi produk sebagai salah satu penerapan dari fungsi nonlinear. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang memiliki pangkat lebih dari satu dan membentuk garis lengkung. Perbedaan dari fungsi linear dan fungsi nonlinear itu berada pada pangkat variabelnya. Jika pada fungsi linear, pangkatnya itu hanya satu, dan pada fungsi nonlinear, pangkat dari variabelnya itu lebih dari satu. Bisa jadi berpangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Dan jika digambarkan, fungsi linear itu akan membentuk garis lurus, sedangkan pada fungsi nonlinear akan membentuk garis lengkung. Bentuk-bentuk fungsi nonlinear antara lain yaitu fungsi kuadrat, yaitu fungsi yang variabelnya itu berpangkat 2. Yang kedua, fungsi kubik, yaitu fungsi yang variabelnya itu berpangkat 3. Yang keempat ada fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Selanjutnya, kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk adalah kurva yang menggambarkan berbagai pilihan kombinasi beberapa output atau hasil produksi dengan input atau bahan baku yang ada. Jadi pada kurva transformasi produk ini, kita dapat melihat gambaran berbagai pilihan kombinasi atau berbagai pilihan jenis dari output yang dihasilkan dari input yang ada. Kurva transformasi produk ini tidak hanya berfokus pada produk barang, tetapi juga jasa. Jika pada barang, outputnya itu adalah barang yang dihasilkan dari produksi itu dan inputnya adalah bahan bakunya. Sedangkan jika dalam hal jasa, outputnya itu adalah jasa itu sendiri dan inputnya itu adalah tenaga dari pekerja. Input di sini merupakan variabel bebas, sedangkan outputnya itu variabel terikat. Bentuk umum dari fungsi transformasi produk yaitu X sama dengan F dari Q1 dan Q2. Jadi di sini kita dapat melihat X adalah hasil dari fungsi F yang menerima dua argumen, yaitu dari Q1 dan Q2. Q1 di sini merupakan jumlah produk pertama dan Q2 itu adalah jumlah produk kedua. Kurva transformasi produk ini disebut juga dengan kurva kemungkinan produksi. Karena pada kurva ini kita dapat melihat kemungkinan dari jenis-jenis yang kita produksi. Baik itu dari banyaknya atau dari banyak jenisnya atau dari banyak barangnya. Pada kurva transformasi produk, penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lainnya. Karena kurva transformasi produk ini mencerminkan pilihan kombinasinya. Jadi pada kurva ini, jika kita menambah jumlah produk yang satu, produk yang lainnya itu otomatis akan berkurang. Jadi misalnya kita memiliki kain yang akan dibuat untuk memproduksi baju dan celana. Jika kita mendominasikan atau menambah jumlah salah satunya, misalkan kita menambah jumlah dari baju, maka otomatis celana yang dihasilkan akan berkurang karena kain yang ada itu diproduksi untuk baju yang lebih banyak, sedangkan celana lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika kita memproduksi celana lebih banyak, maka baju yang dihasilkan akan lebih sedikit. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, potongan elips, ataupun potongan parabola. Ketika satu produksi diproduksi lebih banyak, produksi lainnya harus dikurangi secara tidak profesional. Ini menciptakan bentuk cekung pada grafik. Di sini ada contoh grafik yang dapat kita lihat pada gambar ini.
Pada grafik ini ada titik A dan titik B. Jika seluruh input digunakan hanya untuk menghasilkan output Q1 tanpa Q2, itu ada di titik A. Jadi pada titik A ini kita hanya memproduksi jenis yang pertama tanpa menghasilkan jenis yang kedua. Misalnya kain yang tadi kita hanya memproduksi baju dari kain tersebut dan tidak memproduksi celana. Dan pada titik B, seluruh input digunakan hanya untuk menghasilkan output Q2 tanpa Q1. Jadi yang titik B ini kebalikan dari A. Jika di titik A, kain tersebut semua diolah menjadi baju, sedangkan pada titik B semua kain tersebut diolah menjadi celana, sehingga salah satu jenis di sini tidak diproduksi. Contoh dari kurva transformasi produk ada salah satu yang saya cantumkan di video ini, yaitu jumlah kursi atau dimisalkan dengan K dan meja yang dimisalkan dengan M yang dapat dibuat dari rotan atau dimisalkan dengan R oleh seorang pengrajin ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 4K kuadrat tambah 6,25 M kuadrat dengan 40.000 batang rotan yang tersedia. Berapa jumlah yang bisa ia hasilkan jika seluruh rotan diolah menjadi salah satu produk. Jadi dari sini kita dapat mengerjakan yang pertama, yaitu jika seluruh rotan digunakan untuk membuat kursi. Dari persamaan R sama dengan 4K kuadrat ditambah 6,25 M kuadrat. Jika semuanya diolah menjadi kursi, maka meja otomatis tidak diproduksi. Sehingga dari persamaan itu kita bisa memasukkan nilai meja yaitu 0, nilai M-nya 0, sehingga persamaannya menjadi R sama dengan 4K kuadrat. Nilai R dari soal dapat diketahui bahwa nilai R-nya itu 40.000. Jadi 40.000 sama dengan 4K kuadrat. 40.000 sama dengan 4K kuadrat sama-sama dibagi 4 sehingga menghasilkan K kuadrat sama dengan 10.000. Jadi K sama dengan 100. Jadi jika seluruh rotan yang tersedia dari 40.000 batang rotan yang ada akan dihasilkan 100 kursi dan tidak ada meja yang diproduksi. Jika seluruh rotan yang digunakan hanya dibuat untuk memproduksi meja tanpa kursi, maka persamaannya akan berubah menjadi R sama dengan 6,25 M pangkat 2. Jadi 40.000 sama dengan 6,25 M pangkat 2. Jadi M sama dengan 80. Jadi meja yang diproduksi adalah 80 tanpa ada kursi yang diproduksi. Kesimpulannya, kurva transformasi produk ini memberikan gambaran tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana efisiensi dapat dicapai dalam konteks produksi. Kurva transformasi produk ini berfungsi dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam manajemen produksi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.